Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ismet Maulana. Saya merupakan mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar manajemen secara umum. Nah, di sini ada pengertian mengenai manajemen. Jadi, secara istilah, manajemen itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata manus yang artinya itu adalah tangan dan kata ager, yaitu artinya melakukan. Kemudian kata ini digabungkan menjadi kata manager yang artinya adalah menangani. Dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen itu merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kemudian di sini ada pengertian mengenai bimbingan konseling. Artinya adalah upaya untuk memberikan suatu bantuan kepada klien atau konseli untuk memandirikan si klien. Maksudnya untuk memandirikan si klien adalah agar si klien mampu memutuskan suatu hal untuk dirinya. Nah, kemudian ada kesimpulan dari manajemen bimbingan konseling. Artinya adalah manajemen bimbingan konseling yaitu suatu upaya untuk mengelola pelaksanaan bimbingan konseling dengan menggunakan sumber daya yang ada. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen. Tujuan utama dari manajemen adalah untuk mengamankan hasil maksimum dengan upaya dan sumber daya minimum. Maksudnya adalah kita memperoleh hasil yang maksimal dari sebuah kegiatan dengan bermodalkan daya yang sedikit atau tidak boros lah. Nah, kemudian di sini ada manajemen bimbingan konseling bertujuan untuk mengembangkan sebuah potensi yang dimiliki oleh si klien atau konseli secara efektif dan efisien. Kemudian ada aspek manajemen. Di sini saya mengutip pendapat dari George R. Terry. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan suatu bimbingan. Kemudian Terry di sini merumuskan fungsi-fungsi manajemen, meliputi yaitu suatu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, kemudian ada mengarahkan atau actuating, dan yang keempat ada pengawasan atau controlling. Selanjutnya ada sejarah singkat mengenai manajemen. Nah, di sini ada pada abad 20. Jadi pada abad 20 itu teori pertama tentang manajemen yang lengkap muncul sekitar tahun 1920-an, yaitu Henry Payol dan Alexander Kurtz menjelaskan beberapa cabang dalam manajemen dan hubungan satu sama lain. Nah, di sini Henry Payol merupakan seorang teoritis atau seorang pemikir yang berasal dari Prancis. Jadi Henry Payol itu berpendapat bahwasanya manajemen itu merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kemudian ada pengontrolan, dan juga ada pengawasan. Kemudian mendekati akhir abad 20, manajemen itu terdiri dari beberapa bidang terpisah. Contohnya seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen strategi, kemudian ada manajemen pemasaran. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan mengenai manajemen. Nah, kelebihan di sini yaitu suatu proses perencanaan bukan hanya suatu strategi untuk mencapai suatu tujuan, namun suatu rencana kerja yang membutuhkan pemikiran yang tepat, imajinasi, kreativitas, dan kesanggupan memperkirakan kejadian masa depan. Selain itu, disebutkan pula bahwa tindakan-tindakan yang dapat dilakukan apabila terjadi masalah di kedepannya. Perencanaan program kerja berdasarkan fakta dan keterangan yang konkret. Nah, kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya itu tidak mengemukakan prioritas guna mencapai tujuan utama. Tidak disebutkan pula sistem yang mengatur anggaran yang direncanakan dalam menjalankan kegiatan ke depannya, sehingga tidak memiliki standar ketercapaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dasar manajemen secara umum. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.